Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja ya, dan terus diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Usai viral di media sosial, bagaimana dikatakan dan diberitakan di media sosial, baik itu di YouTube, baik itu di TikTok, dan di media sosial lainnya, mengatakan bahwa Dewi Bulan telah meninggoy sebab kena acak. Saudara-saudara, video kali ini kita akan menampilkan video cuplikan dan kita akan melihat kebenarannya. Dan saya yakin para kadrun yang tidak menyukai video ini skip saja. Tetapi di video ini akan terbongkar semua kebusukan yang telah diberitakan di media sosial. Seperti apa cuplikan? Kita simak cuplikan berikut ini. Wah, ternyata Dewi Bulan hidup, kawan-kawan. Enggak, saya bangkit dari kubur, Bang. Kayak lagu dia, sebab dia hidup ada hari esok. Saya bangkit dari kubur, Bang. Ya. Waktu saya mati busuk di rumah, waktu saya mati busuk di rumah sakit itu, Bang, nggak ada yang ngubur saya kan, Bang. Lalu saya jalan aja, Bang. Udah lari, Bang. Tapi jadi cantik. Tunggu dulu. Setelah bangkit kok jadi cantik ya waktu di video-video yang beredar itu, ya astaga nagala gitu kita bilangnya. Ya, itulah luar biasanya Tuhan Yesus. Gitu loh, Bang. Jadi kalau misalnya kita mati busuk, dibilang, oh mati busuk nggak ada yang nguburin gitu kan. Nggak ada yang mau deketin gitu loh. Nggak apa-apa, Bang. Jalan sendiri, bangun aja, Bang. Bangun aja, jalan lagi, Bang. Tiba-tiba jadi cantik lagi, Bang. Semuanya balik lagi gitu kan. Rambut numbuh tuh kan, rambut numbuh lagi gitu kan. Ini bukan kembarannya ya, bukan kembaran kan? Atau yang diserupakan, bukan? Bukan, Bang. Ya diserupakan. Karena lagi musim itu yang diserupakan, bukan ya? Ya kali aja ada mau menyerupakan saya, silahkan. Gitu kan. Nanti saya ACC. Jadi kalau ada yang mau menyerupai saya ACC. Silahkan gitu loh, Bang. Siap, oke. Sekarang saya mau bertanya serius ini Dewi Bulan. Kira-kira bagaimana perasaan Dewi Bulan waktu diisukan di Indonesia itu, di Facebook itu berseliweran, di TikTok mereka bersorak-sorai atas kematian Dewi Bulan. Perasaannya gimana kira-kira? Apakah yang sebentar, yang kuliah begini Bulan, mereka bersukaria karena apa? Bagi mereka Tuhan mereka betul mengazab Dewi Bulan gitu loh. Gimana perasaannya kira-kira? Silakan. Gue ngakak tidak terkira sampai ke berak-berak. Tidak nangis, tidak sedih gitu? Karena bisa jadi keluarga di Indonesia melihat kan, sudah meninggoy Dewi Bulan gitu. Aduh, enggak, Bang. Keluarga saya tahu, orang saya habis ngobrol sama bapak saya. Bapak saya udah terima Yesus loh ya. Wih, mantap ini. Ya, 12 tahun loh saya. 12 tahun ya saya berdoa untuk bapak saya, akhirnya dia terima Yesus. Nah, puji Tuhan karena kematian? Bukan karena kematian Dewi Bulan kemarin terima Yesus dan bangkit sekarang. Itu udah 3 bulan lalu bapak saya terima Yesus. Gitu. Iya 3 bulan lalu ya, ini sekitar seminggu lalu kayaknya videonya. Saya bilang sama bapak, tapi jangan lepas sembahyang ya, tetap sembahyang ya. Tetap sholat ya 5 kali sehari. Gitu tetap, tapi doanya beda. Gitu. Sekarang doanya dalam hati, nggak usah hafalan-hafalan lagi gitu. Saya bilang gitu. Bapak saya 81 tahun masih sehat, boy. Iya. Nah, sekarang Dewi Bulan, apa enggak takut menantangi Tuhan mereka begitu ya? Dalam artian California itu kan kata mereka itu azab dari Tuhan mereka. Tak takut enggak? Sekarang Dewi Bulan di Florida, nanti Florida itu dibakar sama Tuhan mereka gimana? Cocokmologi. Aduh. Cocokmologi. Aku dosa ketawa, aku ke sampingnya ketawa. Menyerang Hamas, lalu
Los Angeles dibakarnya oleh Allah. Cocomotologi. Ya sama dengan yang Kristen juga. Oh, itu karena laknat Tuhan, karena Los Angeles itu tidak bertuhan atau melaknat Tuhan Yesus. Nggak usah lah ikut-ikutan comotologi lah, nggak usah. Ya, gitu loh. Kita ikutin sains aja. Memang mismanagement California, titik udah. Ya, sekarang aku mau nanya ini sedikit nih. Aku masih ingat dirimu waktu itu makan babi. Babi itu enak ya. Udah yakin ya. Saya yakin itu enak babi itu. Cuman itu menjadi kontroversi di Indonesia. Dalam artian begini, ada di Indonesia seperti itu namanya Mukerje. Mukerje itu juga melakukan yang sama, dia ditangkap. Ya, saya hanya membilang, untung dirimu tidak di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin dirimu sudah 1 tahun 6 bulan. Kan begitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat begini loh? Apa yang terpikir kok melakukan itu? Kalau Mukerje kan dibilangnya iseng gitu loh. Coba gimana? Apa yang terpikir? Gak takut atau gimana? Membuktikan kebodohan mereka saja. Orang makan mau ngucapin bismillah kayak mau ngucapin apa ya, kagak ada hubungannya, kagak ada istilahnya, jangan disangkut pautin sama agama ya. Kalian itu gitu semua disangkut pautin dengan agama. Lah kalian punya kulkas ada label halalnya, ada nggak di Al-Quran kulkas dikasihin label halal? Ada nggak kacamata dikasihin label halal? Ada nggak di Quran nyuruh? Kan kagak. Rasulullah juga kagak punya kulkas, mangap kulkas. Ya, sebentar. Saya punya kulkas, tidak ada label halalnya. Di mana melihatnya itu ya? Kok yang baru halal saya tahu tuh masih beli yang label halal. Jadi kalau beli lu sih nggak usah, Bang. Lu nggak usah pakai label-label halal. Apa aja lu makan juga udah halal. Nah ini buat yang begitu ya. Iya. Buat teman-teman muslim. Sampai kulkas. Yang buat teman-teman muslim yang ingin merasakan bagaimana enaknya babi keripik gitu ya, babi enak itu, beli kulkas. Pastikan ada label dari MUI halal, warnanya hijau. Pastikan dulu ya. Jadi isi kulkas itu semua jadi halal. Jadi isi kulkas itu semua halal. Karena kulkasnya sudah ada label halal, distempel kan sama MUI. Iya. Apa aja masukin, lu kodok lu masukin juga halal lu makan. Betul juga logikanya ya. Karena sudah stempel halal, sama dengan makanan di plastik itu. Kalau udah ada halalnya berarti halal dimakan ya. Halal, iya udah. Ya kan? Oke. Ya, sekarang kita beranjak lagi. Kalau nggak salah tahun 2022 ya, waktu zaman Koronce, Dewi Bulan kan kena Koronce itu. 2 kali gue kena COVID. Ya, di situ waktu itu orang juga sudah bersenang ini ya, ntar lagi ini meninggal ini, game over ini. Tapi kok nggak game over itu gimana sih? Padahal kan tinggal selangkah lagi game over deh 2 kali. Gimana kira-kira? COVID takut sama gue, karena gue makan babi. Itu pula andalannya. Bukan kan? Iya. Dan waktu itu aku lihat sambil live itu ya ada videonya nantangin juga. Kalau bisa saya kena azab, saya sudah 2 kali koronce, datanglah azabmu gitu. Gimana itu kira-kira? Apa di Amerika nggak bisa karena bahasanya bahasa Inggris? Enggak bro. Saya itu nantangin Allah dari tahun 1999. Saya masih di Indonesia tuh. Ya. Mama saya tahu, nenek saya tahu, bapak saya tahu, saya nantangin Allah. Tahun 1999. Ya. Itu waktu saya keluar dari Islam. Saya keluar dari Indonesia itu kan awal bulan Februari tanggal 1 tahun 2001 tuh ya. Berarti dari tahun 1999 itu pertama kali saya nantangin Allah. Tahun 2000 sebelum saya berangkat ke Amerika, saya juga nantangin Allah. Tahun 2001 memang karena sosial media kan belum ada ya. Dulu kan zaman MySpace tuh.
zaman MySpace ya. Kita pakai MySpace, saya udah nantangin Allah. Terus zamannya friendly atau apa gitu kan ya. Ya, Saya Friendster. nantangin Allah juga. Terus zaman Facebook. Nah, waktu zaman Facebook tuh saya agak sibuk ya karena saya banyak apa sih pindah tempat, jadi agak-agak sibuk, nggak keurus deh ya. Nah, saya tahun 2012 itu saya belum menjadi Kristen loh. Saya belum Kristen loh itu, saya masih agnostik. Ya, tahun 2012 saya terima Yesus, ya. Nah, saya lanjut tiap tahun saya tantangin. Bahkan maaf ya, ini maaf nih buat teman-teman Muslim nih ya. Ya, ini maaf nih ya. Saya bakar Quran saya untuk membuktikan kalau dia tuh si Allah tuh nggak bisa berkuasa sama saya. Dan memang nggak berkuasa. Gitu. Sekarang nyesel gitu. Gue mesti beli lagi yang baru. Mahal juga ya di Mahal Amerika. juga ternyata Quran di sini mahal. Apalagi Quran yang bermutu ya. Ya, nah kawan-kawan, kalian sudah mendengar kesaksian Dewi Bulan. Segeralah tangkap Dewi Bulan ini karena dia sudah menista ya. Kalau di Indonesia sudah masuk selkian Dewi Bulan. Kalau di Amerika bisa nggak ditangkap ya? Dirimu masih warga negara Indonesia atau di Amerika? Oh, saya udah nggak warga negara Indonesia, udah lama. Saya warga negara Amerika tuh udah lama. Ya. Jadi kawan-kawan, jawabannya Anda kurang beruntung. Itu aja lagi. Andai kata dia warga negara, tangkap silakan kalian deh. Aku gitu kan, silakan dicoba. Aku setuju kalian tangkap Dewi Bulan ini karena katanya pengakuan dia membakar kitab suci kalian ya. Aduh, ngeri juga Dewi Bulan ini, wah. Nah, sekarang yang terbaru Dewi Bulan. Sosok Dewi Bulan ini kan masih sering live ya bersama saya. Kalau sama penggugat itu sering ketawa, tapi takut dosa. Jadi saya nggak pernah tampak wajah untuk ketawa. Kalau tampak wajah ketawa nanti saya yang kena azab. Saya kan masih di Indonesia, saya takut kena azab. Kayaknya kalau di luar negeri orang nggak takut kena azab. Kalau di Indonesia saya takut. Karena takutnya seperti Rudi Simamora kan kena azab, dia langsung digeruduk ya. Langsung masuk sel, langsung ya begitulah menderita di sana. Nah, setiap tahun Dewi Bulan buat tantangan. Tantangan tahun ini pasti ada ya, tapi jangan diungkapkan di sini loh, nanti aku ditangkap. Ada nggak kira-kira jawab aja? Kira-kira ada nggak tantangan tahun? Lihat profil saya aja ya, lihat profil saya aja, jalan-jalan lihat profil Dewi Bulan kayak gimana gitu kan, lihat aja. Itu. Iya, woi kawan-kawan, memang harus ditangkap orang ini kawan. Tahun ini pun dia berencana nantangin lagi. Aduh, nggak ngerti aku kawan. Gimana lah ya? Ada yang mau demo Dewi Bulan silakan di Kedubes Amerika. Partner saya berganti-ganti ya. Sekarang kan sang penggugat sibuk di TikTok kan, oke nggak apa-apa. Nah ada yang diincer gitu. Terus saya partneran dengan Pak Senopati, dia tinggal di benua Afrika, ya, dia ada di benua Afrika, gitu. Jadi saya partneran sama Pak Senopati. Nah, Pak Senopati dia murtadin juga, gitu. Sama seperti saya, dia hampir join ISIS juga dia tuh tahun berapa itu dia sempat join ISIS, udah niat join ISIS ya, udah niat tuh, tapi ditangkap oleh Tuhan Yesus. Nah, ya dia juga bukan manusia, bukan orang ece-ece ya dia. Jadi dia sempatkan kalau lagi nggak ada pasien gitu, dia sempatkan join sama saya. Tapi kalau lagi sibuk, lagi banyak pasien, lagi istilahnya lagi kalau di istilah kesehatan kan ada istilah ronda, jadi standby kan, mesti standby. Ya dia nggak bisa ikutan live gitu, tapi nggak ngaruh sih buat saya sendiri juga rame juga, kagak ngaruh. Siap. Ya, Dewi Bulan saya mau bertanya sedikit ya. Saya heran melihat pernyataan Dewi Bulan. Kenapa saya heran? Kenapa setiap orang ke luar negeri ditangkap oleh Tuhan Yesus? Sementara kami yang di dalam negeri ditangkap oleh polisi. Gimana itu kira-kira? Karena aku heran ya. Kami bicara iman ditangkap oleh polisi. Kalian bicara iman ditangkap oleh Tuhan Yesus. Apa sih perbedaannya? Coba lu, aku ingin tahu aja.
kebanyakan orang yang ditangkap Tuhan Yesus itu karena nantangin Tuhan Yesus. Saya juga nantangin Tuhan Yesus. Jadi sebelum saya menjadi Kristen, ya, saya nantangin Tuhan Yesus. Wih, parah juga ya. Saya bahkan menghadap ke atas, menghadap ke langit ya, itu sembari tolak pinggang gitu kan, nantangin Tuhan Yesus. Gitu loh. Dan saya dijamah sama Tuhan Yesus. Jadi makanya saya selalu nantangin teman-teman Muslim, kamu tantangin aja Yesus. Oh, saya ada feedback ya, Bang? Cepat ya. Bukan, saya maklum. Karena ada mic ini. Ya. Tunggu, aku matikan dulu dia. Makanya saya selalu tantang teman-teman Muslim gitu ya. Tantang aja Yesus. Tantangnya jangan yang jelek-jelek, karena nanti akan menimpa diri kamu sendiri. Misalnya seperti si Agustan gitu kan. Jangan nantang yang jelek-jelek, jangan apa namanya? Yesus, ini lu coba bunuh gua dalam waktu sebulan gitu. Nah, jangan. Ya, tapi tantangannya misalnya gini, misalnya ada keluarga yang sakit-sakitan atau ada siapa gitu ya. Yesus, kalau kau memang benar Tuhan, nih sembuhkan ini mamaku. Aku udah bangkrut ngebiayain mamaku, apalah tantangin Tuhan Yesus. Itu. Tuhan Yesus pasti jawab kok, karena dia hidup. Tapi kalau orang menantangi Tuhan orang lain, gak pernah ditangkap. Aku dengar, saya menantangi Tuhan orang lain, saya ditangkap oleh Tuhan orang lain itu. Yang ada ditangkap polisi, ya kan? Jadi ini mungkin perbedaan yang menyolok kawan-kawannya. Jadi gini, kalau nantangin Yesus, kalau nantangin Yesus, Yesus sendiri yang datang, gue samperin lo. Tapi itu karena Tuhan kita itu luar biasa. Karena Tuhan kita hidup. Tuhan kita menjawab segala tantangan. Nah, kalau yang sebelah, yang menjawab tantangan kan krocok-krocoknya, semut-semutnya yang ngejawab. Ya kan, sementara yang di atasnya bengong-bengong aja, di RC aja jauh banget. Makanya mereka kan masih pakai toa kan, banyak-banyak kan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya deh Bulan. Ini kan sudah santer beredar bahwa dirimu sudah meninggal dalam kondisi membusuk dan ditunjukkan foto itu kering korontang gitu ya. Memang dipanggil di situ Dewi. Makanya aku bilang ini orang ini mengedit bongak sekali. Bongak itu bodoh ya. Kenapa saya katakan bongak? Di Indonesia mana ada panggilanmu Dewi? Saya yakin itu kan. Wah, ini orang bongak sekali. Sejak jadi ini saya orang yang terbuka ya. Jadi saya ini kan dari keluarga Durhams. Keluarga Durhams itu keluarga plantation. Jadi kami dari England ya. Ini zaman-zaman Thomas Jefferson ya. Kami dari England. Terus kami memiliki plantation, kami memiliki banyak slaves itu kayak budak-budak ya, budak-budak. Dan kami memiliki wilayah-wilayah tersendiri. Misalnya di North Carolina itu ada boleh dikatakan satu kabupaten deh ya, satu kabupaten itu dinamakan Kabupaten Durhams. Lalu ada university di Connecticut, itu Universitas Durhams. Ada lagi di South Carolina itu ada yang namanya Plantation Durhams. Karena keluarga Durhams itu termasuk salah satu keluarga awal dari England ya, dari British itu yang datang ke Indonesia. Nah, keluarga Durhams ini termasuk keluarga boleh dibilang keluarga bangsawan ya. Dan mereka ini adalah keturunan Yahudi. Jadi almarhum suami saya adalah seorang keturunan Yahudi, tapi Mesianik ya, bukan Yahudi yang ortodok, Mesianik. Tuh, makanya saya selalu dipanggil dengan Mrs. Durhams. Ya, Mrs. Durhams. Bukan Dewi Bulan ya? Bukan, Mrs. Durhams. Nah, saya mati pun saya sudah dijamin. Istilahnya, saya nggak perlu repot-repot ya. Anak saya tinggal panggil aja pihak militer. Ini mama saya mati. Mereka yang urus. Jadi kuburan saya sudah disediakan.
disediakannya itu di makam pahlawan karena suami saya seorang veteran ya, dan itu tanpa biaya. Apapun yang anak saya nanti keluarkan, misalnya proses apa sih, proses rumah sakit, proses penguburan, transportasi, ya mau pakai helikopter sekalipun itu akan dibayarkan kembali oleh anak saya. Apapun pengeluaran untuk penguburan, seperti juga apapun pengeluaran saya untuk suami saya itu dibayarkan penuh oleh pemerintah, gitu loh. Jadi nggak, saya nggak pernah khawatir. Dan kalau saya sampai masuk rumah sakit, pasti rumah sakit yang di-approve oleh militeri, gitu loh Bang. Bukan bukan rumah sakit yang ecek-ecek kayak tadi tuh, apaan tuh? Itu rumah sakit, ya rumah sakit apa, lemah lembut itu, rumah sakit lemah lembut, ya kan. Sakit Oke, apa? nah, ya sebentar, ini aku punya channelnya kok jadi macet ya, apa sih ini? Sebentar Dewi Bulan ya, sebentar. Ya, jadi kawan-kawan kalian sudah mendengar semuanya. Maka dari itu kawan, janganlah gampang sekali menebar isu. Kenapa? Akibat isu yang kalian tebarkan, berita bohong itu orang bersukaria dan bersukacita. Yang uniknya mereka memuji-muji Tuhan kalian. Wah, ini sudah datang, terbayar tunai, terbayar lunas. Banyak itu saya lihat komen-komennya, seolah-olah Tuhan kalian punya kuasa. Nah, sekarang tambah dilecehkan Dewi Bulan, kawan. Gue Aku nggak juga ada ikut mati komen juga loh. nih. Gue juga ikut komen loh. Gue masuk ke Twitter mereka, gue masuk ke YouTube mereka, gue masuk, gue komen, gue ketawain sampai ke. Lucu Ya, soalnya. jadi kawan-kawan, ya itulah efeknya kalau kalian menebar berita hoax dan kalian dengar, kalian suka, terus kalian bersuka cita, bergembira dan memuji-muji Tuhan. Sekarang Tuhan yang kalian puji itu, maaf ya, sudah dikalahkan Dewi Bulan karena dia hidup kawan. Akibat orang yang nyebar berita bohong ini, ya kan? Jadi Dewi Bulan tekek-kekek aja bahwa dia merasa dia menang daripada Tuhan yang kalian sembah. Makanya aku bilang sama kalian, ini nih, tangkap ini. Nanti dia mau buat hujatan tantangan baru katanya ya. Semoga kalian laki dalam artian semoga kalian beruntung bisa menangkap beliau ya. Bila perlu kemarin juga sudah masuk TV ya. Masukkan lagi TV. Ternyata Dewi Bulan tidak mati. Kami sudah bersyukur-syukur, rupanya kesyukuran kami ini dibohongi orang ini gitu ya. Nah, ini nih orangnya nih, ha. Lagi banyak yang nangis itu di bawah tuh. Iya. Banyak yang nangis itu. Oh ya, ada satu ini, ku baca dulu ya Dewi Bulan. Dia bilang gini, wahai Dewi Bulan, jangan kau sombong di muka bumi ini, ingat itu Sugiono Suryo di Mejo. Ya, jadi dia bilang jangan kau sombong di muka bumi. Dewi Bulan di muka bumi sekarang, tapi sudah jadi vampir. Masih di muka bumi juga dia. Menantang itu bukan sombong loh ya, menantang Tuhan itu bukan sombong ya. Bahkan maaf ya, saya sering kok nantangin Tuhan. Saya di Kristen nih, menjadi seorang Kristen, saya sering nantangin Tuhan. Ya, saya minta jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan kita ini ya, Tuhan Yesus ini sangat kasih dengan kita, penuh kasih. Kita nantangin Tuhan kita, tetapi Tuhan menjawab kita dengan penuh kasih. Ya, waktu suami saya baru meninggal itu kan, saya nantangin Tuhan, saya mencak-mencak sama Tuhan, saya marah-marah sama Tuhan. Tapi dengan kasihnya, Tuhan menjawab saya, tentu dengan firman-Nya. Ya kan? Jadi kita nantangin Tuhan kok. Bukan hal yang sombong, justru itu membuktikan kalau Tuhan itu ada. Ya, sekarang di Wulan aku beranjak lagi ya. Mumpung apa ini eksklusif wawancaranya ini ya. Kita pernah waktu itu berbincang tentang para apologet internasional, ya kan? Saya heran itu, bagaimana Dewi Bulan ini bisa menjadi terlibat kepada kumpulan apologet internasional. Dan kalau bisa sebutkan siapa sih yang sudah
ibaratnya bersalaman atau ketemu muka atau berbicara sama Dewi Bulan? Semua penggemar kan ingin tahu. Silakan. Kayaknya hampir semua ya, hampir semua saya sudah ketemu. Bahkan yang wajahnya nggak kelihatan pun kita sudah jalan-jalan bareng, sudah makan dengan keluarganya, sudah nginep, gitu kan. Seperti misalnya Adam Seeker, itu kan dia sangat eksklusif ya, dia sangat pilih-pilih dengan siapa, gitu kan. Nah, kita sudah seperti keluarga, gitu. Nah, yang belum Zakaria Butros, saya sudah ketemu Zakaria Butros, Abuna Zakaria Butros. Wah, idolaku itu, idolaku tuh. Ya, saya sudah istilahnya cium pipi kiri kanan karena kasih ya, cium tangan, ya sharing. Tapi saya nggak sempet foto-foto karena waktu itu dia kan dijaga ketat oleh beberapa orang gitu loh. Jadi saya juga nggak sempet selfie, nggak enak. Tapi ada teman saya yang mau fotokan gitu. Terus satu yang belum pernah ketemu itu, tapi akan ketemu adalah Christian Prince. Jadi tinggal nunggu Wih, waktu ngeri nih. ya. Tinggal nunggu Serius waktu ini. tepat. Wah, dengar-dengar kawan. Jadi kalau kalian mau tahu Christian Prince dari sekarang, kalian harus membuntuti kemana Dewi Bulan pergi. Biar ketemu kawan. Mulai dari sekarang loh ya. Mak, ngeri nih. Ya, bagaimana cerita keterlibatan dengan orang-orang besar nih? Keterlibatan dengan orang-orang besar itu kita harus jujur. Itu aja kok intinya. Jujur, tulus, dan tidak ada unsur di balik apa ya, menginginkan sesuatu di balik pertemanan itulah, gitu ya. Itu yang mereka harapkan, gitu loh. Bukan orang yang tipu-tipu, dan mereka juga mengharapkan apa yang kamu kerjakan itu legal. Misalnya gini, kalau saya memiliki sesuatu atau melakukan sesuatu yang ilegal, itu mereka akan step back. Mereka nggak mau. Gitu loh. No way mereka mau. Jadi pastikan hidup saya itu benar dulu. Hidup saya benar di mata hukum, hukum negara, dan hukum Tuhan. Ya. Apa namanya? Keterbukaan. Jadi saya yang memulai dengan keterbukaan saya kepada teman-teman di Apologet Internasional. Nah, dari situ teman-teman Apologet Internasional itu membukakan pintu untuk saya. Kayak misalnya saya tadi pagi ngobrol sama Pak Rene atau Pak Lowo Ijo ya, kalau ada yang kenal dengan Pak Lowo Ijo. Saya kan mau ajak dia nih. Ajak dia konferensi di London kan. Ayo Pak, saya bayarin tiketnya. Ya kan, saya bayarin tiket kereta ke London deh. Karena kan saya ke Amsterdam dulu ya. Gue ayo hotel gue bayarin. Pokoknya ikut gue. Gitu kan. Nah, teman-teman itu biasanya kan tanya dulu itu siapa. Kalau saya bilang, oh ini saudara saya. Dia orang Indonesia, dia teman saya percaya dia. Mereka akan memperlakukan siapapun yang saya bawa ini sama seperti mereka memperlakukan saya, gitu loh. Tapi kalau ada orang yang bilang gini, oh saya kenal dengan Sister Lin, misalnya, saya kenal Sister Lin, ya saya tahu dia ngomong deh. Tapi ketika mereka nanya ke saya, Sister Lin, kamu kenal nggak sama orang ini? Kalau saya bilang saya nggak kenal dan saya nggak percaya orang gitu, mereka akan memperlakukan step back, gitu loh. Jadi karena mereka sudah melihat kredibilitas saya, mereka sudah melihat hidup saya yang terbuka, gitu. Jadi intinya adalah kejujuran. Nah, ini berikutnya, apakah Apologet Internasional itu mengerti bahwa Dewi Bulan sering menantangi Tuhan orang sana? Tahu nggak orang itu? Dan apa pendapat mereka? Ngerti banget. Pendapatnya karena apa? mereka ngawasin. Pertama mereka ngawasin video saya. Mereka nonton TikTok saya. Mereka buka-buka profil saya. Mereka tahu banget. Bahkan bro tahu nggak yang namanya bro Sister Amani?
Ya, Sister Amani itu dari Oh, nggak tahu. Al-Hayat Internasional Mesir. Ya, dari Al-Hayat Internasional TV. Ini televisi loh ya. Bukan cuma YouTube, bukan Oh, televisi. Dia punya satelit sendiri, ya, Al-Hayat Internasional TV. Bukan Indonesia, bukan. Ini dari Mesir, ya, yang Mesir punya. Gitu kan. Saya dan dia memiliki hubungan yang baik. Dan sangat sulit bagi siapapun untuk memiliki hubungan yang baik dengan Sister Amani. Ya, saya sudah diinterview dengan Sister Amani, dan next visit nih, kalau saya balik lagi ke Santa Ana, karena kan saya akan balik ke Santa Ana, saya akan diundang ke studio mereka untuk interview seperti yang lain-lainnya. Itu saya juga diundang untuk interview bersama teman-teman tahu Brother Rashid. Ya, kalau kalian di Apologet pasti tahu deh. Brother Rashid itu dia juga murtadin, ya, tapi dia berbahasa Arab. Kesaksiannya udah ada di mana-mana, dia ada di banyak TV, ada di CBN, TBN, di banyak TV, di Memri TV juga banyak ya. Dan entah tahun ini atau tahun depan ya, mereka meminta saya untuk kesaksian di televisi Arab English di Perancis. Tahu. wih, ngeri. Mainannya nggak lokalan lagi kayak si Suma ya. Aduh. Sesat. Nah, kawan-kawan, kalian sudah tahu apa dan bagaimana Dewi Bulan ya. Sekarang kalian sudah, aku yakin, semua yang menonton ini baik ketemu dengan Paul Zhang. Kemungkinan saya mau ketemu dengan Paul Zhang. Wih, Ya, meskipun kita berbeda pendapat dalam doktrin ya, berbeda istilahnya bertentangan ya secara doktrin, tapi buat saya kita tetap berteman gitu loh. Ya. Dewi, salam ya kalau jumpa. Saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sebagai orang-orang Kristen sebenarnya tidak mendukung ya kata-kata yang dilakukan oleh seorang Dewi Bulan. Katakan saja menentang, bahkan meminta kepada Allah SWT untuk mengajaknya. Kita tidak mendukung hal itu. Bahkan kita sebagai orang-orang Kristen tidak boleh melakukan hal itu. Biarkan semua umat beragama yang ada di seluruh Indonesia, mereka menjalankan agama mereka sesuai dengan iman mereka. Jangan ganggu dan jangan larang mereka. Biarkan kita juga melakukan kegiatan ibadah kita dengan baik tanpa mengganggu orang lain. Supaya apa? Bangsa ini antar umat beragama rukun selalu ya. Tetapi yang mau saya komentari adalah bagaimana ketika diberitakan di media sosial, baik itu di YouTube, baik itu di TikTok dan media sosial lainnya, mengatakan bahwa seorang Dewi Bulan telah meninggoy. Dan kita melihat bagaimana ditampilkan di video, beliau ada di rumah sakit dan tubuhnya kurus kering. Tetapi ternyata bukan dia. Mungkin editan atau mungkin ada orang yang agak serupa. Nah, sangat mengerikan berita-berita hoax ini. Kiranya pemerintah ya memperhatikan hal-hal seperti ini ya. Sebab ini sangat mengacau. Bahkan ini sangat membuat resah tentunya masyarakat ya. Karena apa yang mereka beritakan itu seolah-olah itu benar, padahal itu tidak benar ya. Karena yang melakukan ini tentunya adalah orang yang benci kepada seorang Dewi Bulan. Tetapi cara-cara seperti ini adalah tidak benar. Untuk membenarkan agama, maka dia buat berita bohong atau berita hoax. Nah, ini tidak benar, saudara ya. Seharusnya kalau kita mau menunjukkan agama kita benar, Tuhan kita itu hidup dan nyata. Ya, biarkan kebenaran Allah yang bekerja, biarkan kuasa Allah yang bekerja, tanpa kita itu membuat suatu berita bohong. Ya, saudara-saudara. Jadi kiranya video yang saya bagikan ini boleh menjadi informasi penting bahwa yang diberitakan di media sosial selama ini adalah bohong. Kita lihat tadi bagaimana Dewi Bulan sehat-sehat saja. Dia bahkan makin cantik ya saudara-saudara. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Kiranya video ini boleh memberikan kepada kita pelajaran penting, dan video ini boleh juga membuat kita menjadi orang-orang yang tidak gampang percaya akan setiap berita, tidak menelan bulat-bulat, tapi menyelidiki dengan seksama. Kiranya Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.